Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Mayat wanita ditemukan di gubuk milik pejabat Pemkab Humbahas. Pelaku penembak polisi di Labuhan Batu tewas saat pengembangan. Cegah ekonomi di Kepulauan Nias lumpuh, infrastruktur terus ditingkatkan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumur hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sesosok wanita yang tidak dikenali berusia sekitar 30 tahun ditemukan di gubuk milik salah seorang pejabat Dinas PUPR Kabupaten Humbang Hasundutan. Melihat kondisi mayat, kuat dugaan wanita tersebut tewas dibunuh. Menurut pemerintah desa setempat, warga baru mengetahui penemuan mayat itu karena pemilik gubuk tersebut, yakni Bernard Simamora, datang langsung melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Said Nihuta dan diteruskan kepada pihak kepolisian. Bernard Simamora sendiri diketahui merupakan sekretaris di kantor Dinas PUPR Pemkab Humbang Hasundutan. Namun karena trauma, ia hingga kini belum bersedia memberikan keterangan. Orang ini punya kebun ini melapor tadi Pak ke rumah. Siapa yang punya kebun ini? Siapa? Siapa yang punya kebun ini, Bu? Ada Marga Simamora. Warga desa Ibu. Enggak Pak. Bisa diterangkan, Bu, kronologisnya dia punya lahan di sini, terus Ibu sebagai kepala desa di sini? Enggak tahu aku Pak. Nggak tahu. Bu, korban ini apakah sudah lama tinggal di sini atau bagaimana, Bu? Enggak tahu aku Pak. Belum pernah ya, Bu, mengetahui warga di sini atau apa? Belum Pak. Polisi telah melakukan olah TKP, namun hingga kini identitas mayat tersebut belum diketahui karena tidak ditemukan kartu pengenal apapun di TKP. Mayat tersebut diduga kuat dibunuh karena banyak ditemukan luka bacok terutama di bagian kepala. Sementara itu ceceran darah juga banyak ditemukan di kasur tempat mayat ditemukan terbaring. Percikan darah juga bahkan menempel di dinding kamar gubuk itu. Polisi menduga korban dihabisi dengan senjata tajam yang ditinggal pelaku tak jauh dari posisi mayat tergeletak, yakni sebilah parang dan sebuah kapak. Mayat di XOB ini, di peradangan milik di Simamora, kita ketahui tadi sekira pukul 13.00 WIB, yang mana informasi itu kita ketahui ada awalnya penemuan mayat di peradangan ini. Kemudian kita datang dan kita akan lakukan olah TKP, ya, konfirmasi terlebih dahulu dengan Ibu Kepala Desa, kemudian kita lakukan olah TKP, naik ke atas, kebetulan mayat ditemukan di atas loteng. Awalnya kita tidak tahu, ya, apakah mayat tersebut laki-laki atau perempuan. Setelah datang tim olah TKP dari Polres, identifikasi, kemudian kita buka mayat yang tergulung dengan spray. Ternyata mayat tersebut adalah perempuan. Pak, dari kondisi mayat, Pak, apakah mengarah kemana nih kira-kira, Pak? Jadi setelah kita buka, ternyata ditemukan luka di bagian kepala. Jadi luka tersebut akibat benda tajam dugaan kita dan indikasi ada pembunuhan. Mayat tersebut kemudian dievakuasi ke RSUD Dolok Sanggul untuk keperluan otopsi. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, puluhan petugas gabungan Kota Medan menggelar razia protokol kesehatan di sejumlah tempat hiburan malam. Hasilnya masih banyak yang tidak menerapkan prokes dan terancam dicabut izinnya.
Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kota Medan, Sumatera Utara, Pemko Medan terus gencar melakukan razia prokes yang dilakukan oleh tim gabungan. Tim gabungan yang terdiri dari Satgas COVID-19, Dinas Pariwisata, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan merazia sejumlah tempat hiburan malam. Petugas gabungan satu persatu mendatangi lokasi tempat hiburan malam yang berada di kawasan Jalan Imam Bonjol Kota Medan yang menyediakan live musik dan karaoke. Pekerja dan pengunjung yang berada di dalam tempat hiburan malam wajib menggunakan masker dan face shield dan wajib untuk menyediakan tempat cuci tangan, alat pengecek suhu tubuh, serta menerapkan jaga jarak. Dalam razia kali ini, petugas tidak menemukan pengunjung yang tidak menggunakan masker, melainkan tempat hiburan malam masih banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan, yakni mengatur jarak sesama pengunjung. Sehingga tempat hiburan malam tersebut diberikan sanksi peringatan. Namun, jika dalam razia ke depannya masih ditemukan hal tersebut, maka Dinas Pariwisata Kota Medan tidak segan-segan akan mencabut izin tempat hiburan malam tersebut. Karena dianggap tidak mendukung pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kota Medan yang terus meningkat. Menyiapkan cuci tangan, juga kewajiban petugas COVID yang ada, petugas COVID mandiri yang ada di tempat usaha hiburan untuk menegur siapapun yang masuk yang tidak menggunakan masker, termasuk ketika ada di dalam. Artinya petugas COVID yang sudah kami arahkan ada di luar dan juga harus ada di dalam di lokasi tempat. Razia protokol kesehatan ini akan terus gencar dilakukan pihaknya bersama tim gabungan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, harga daging ayam potong broiler di sejumlah pasar tradisional di Medan, Sumatera Utara kembali mengalami kenaikan. Kenaikan harga daging ayam potong mencapai Rp30.000 per kilogram. Harga ayam potong broiler di Medan, Sumatera Utara mengalami kenaikan di pasar tradisional Sukaramai Medan. Harga ayam potong broiler ini mencapai Rp30.000 per kilogramnya, yang biasa hanya dijual Rp23.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam potong disebabkan naiknya harga dari peternakan ayam potong kepada para pedagang. Kondisi ini membuat para pedagang daging ayam potong menjadi sepi pembeli dan omset pun berkurang signifikan. Pedagang mengaku kenaikan harga daging ayam potong sudah berjalan sejak 1 pekan terakhir. Siti Khadijah, salah satu pedagang, mengeluhkan tentang naiknya harga daging ayam potong dan sepinya pelanggan. Ayam sekarang mulai naik dari ikan 23 ke 25, 27 ke 30. Sekarang mencapai 30 harganya. Ya seperti ini, kalau udah naik pembeli berkurang lah. Terus omset kurang, pembeli mengeluh nggak ada yang belanja. Warung nasi yang biasanya 20 jadi 15, dikurangin ya, omset pastinya berkurang. Jadi kayak mana ya, seperti itulah keluhan kami. Tolonglah distabilkan harga ayam, jangan buat mahal-mahal seperti ini karena keadaan sulit. Berapa lama? Udah mulai seminggu. Pedagang berharap kondisi pasar bisa kembali pulih agar penjualan bisa kembali normal. Selain itu, pedagang juga mengaku kondisi pandemi COVID-19 ini semakin memperparah sepinya pembeli di kawasan pasar tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pelaku penembak polisi yang diduga kuat sebagai pelaku pungli terhadap para sopir tewas saat pengembangan untuk mengejar pelaku lainnya. Pelaku yang sempat bersembunyi ke daerah Tapanuli Utara kembali melakukan perlawanan dan akhirnya tewas setelah terkena timah panas petugas. RM warga Gunting Saga, Kuala Selatan, tewas setelah nyawanya tidak sempat diselamatkan. Dirinya merupakan pelaku penembakan personel polisi dan juga terduga pungli terhadap para supir yang melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, pelaku merupakan salah satu dari 2 terduga pelaku pungli yang menembak petugas dan bersembunyi ke daerah Siborong-Borong Tapanuli Utara, berstatus residivis serta DPO kasus curat. Pelaku berhasil diamankan setelah tim gabungan Reskrim Polres Labuhan Batu bekerjasama dengan Polsek Pangaribuan dan Polsek Siborong-Borong. Namun saat melakukan pengembangan ke daerah Kabupaten Asahan untuk mengejar pelaku lainnya berinisial AW, pelaku kembali melakukan perlawanan dengan memukulkan kepala Bribka Sumaidi Joko dengan benda keras sehingga terjadi pergumulan dan pelaku kembali mencoba merebut senjata petugas. Akhirnya petugas menembak pelaku dengan sebelumnya memberikan tembakan peringatan. Ini barang buktinya adalah kaos dari anggota kita, ya. Ini masih basah, ya. Karena memang pada saat ini langsung kita amankan. Kemudian terjadi penembakan yang didahului dengan tembakan peringatan. Nah, dari tembakan tersebut yang mengarah kepada pelaku mengenai bagian kanan depan paha pelaku. Ya. Melihat tersebut, maka Katim yang ada, ya, kemudian memutuskan untuk tidak melakukan lagi pencarian terhadap Awi, karena lebih mementingkan keselamatan dari pelaku. Jadi pada saat itu diputuskan pencarian terhadap tersangka Awi dihentikan. Untuk menolong pelaku serta seorang polisi yang terluka akibat pergumulan itu, pengejaran terhadap AW dihentikan dan langsung mencari rumah sakit terdekat. Namun setibanya di rumah sakit Lina Aik Loba Asahan, petugas medis mengatakan pelaku sudah tidak bernyawa dan Bribka Sumaidi Joko mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, ratusan warga Gunting Saga, Kuala Selatan, Labuhan Batu Utara menolak kedatangan jenazah korban yang diduga tewas dengan cara tidak wajar yang diantar oleh pihak kepolisian menggunakan ambulan untuk dimakamkan. Ratusan warga Gunting Saga, Kuala Selatan, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara menolak jenazah korban yang diduga tewas tidak wajar yang diantar oleh pihak kepolisian menggunakan ambulans untuk dimakamkan. Tak hanya itu, ratusan warga pun melakukan blokade jalan dengan membakar ban bekas sehingga menimbulkan kemacetan panjang di Jalan Lintas Timur Sumatera. Dan aksi penolakan ini pun sempat menimbulkan keributan antara warga dan petugas kepolisian yang mengawal jenazah korban. Menurut ayah korban, Harmen Marpaung mengatakan usai ditangkap pihak kepolisian di daerah Tapanuli Utara, korban masih diketahui dalam keadaan sehat. Namun belakangan keluarga menerima kabar korban telah meninggal dan guna mengetahui penyebab kematiannya, pihaknya meminta dilakukan otopsi terhadap jasad korban. Semalam kira-kira jam 10
Bakumbur lain aku ni si Rahman yang mati ini sama kakaknya ini melalui handphone. Video call ya Pak? Video call. Betul polisi. Sehatnya kau ketua polisi ini ketua kakaknya kau sehat. Jadi ditanya oleh ini, ditanya polisi ini lah ya ini si Rahman ini. Di mana kau buat senjata di kakakku? Bakumbur lah si Rahman ini sama kakaknya melalui gambar bagi pada. Oke, bilangkan dulu pistol tu di sini ku tanamkan begitu. Nah, dia bilang ke sini lah ke polisi itu datang masih cari lah. Sehat lagi anak ni. Temu kan sudah belum agak hitam-hitam dipukuli. Tiba-tiba tadi malam sudah cerita mati. Tadi pagi ini cerita mati juga. Oh nak, apa penyebab anakku ini mati aku tidak tahu karena aku ayah. Sementara Kapolres Labuhan Batu, AKBP Denny Kurniawan yang sebelumnya tengah melakukan pengamanan tahapan pilkada, menjelaskan salah seorang personil kepolisian dari Reskrim Kuala Hulu tertembak atas nama Bribka Rajinsyah saat hendak meringkus 2 orang terduga pelaku pungli yang salah satunya diduga merupakan korban tewas tersebut. Patroli karena diduga ada terjadinya pemalakan terhadap para pengemudi yang lewat di jalur lintas Sumatera sehingga anggota kami langsung bergerak. Ya. Dan memang di lapangan kita ada mengamankan 2 orang terduga pelaku. Ketika diamankan, terduga pelaku ini berontak dan terjadi pergumulan. Dan pelaku kemudian sempat merebut senjata yang dipegang oleh anggota dan kemudian menembakkan ke bagian tubuh anggota kita dan mengenai di daerah perut. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rena TV. Sementara itu, pemirsa, Polres Binjai berhasil mengamankan seorang tersangka begal disertai pembunuhan seorang wanita. Petugas terpaksa menembak kedua kaki tersangka karena mencoba melarikan diri saat akan diamankan. Polres Binjai berhasil mengamankan seorang tersangka begal yang disertai pembunuhan terhadap korbannya seorang wanita. Petugas pun terpaksa melumpuhkan kedua kaki tersangka karena mencoba kabur saat akan diamankan. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan batu untuk membunuh korban, obeng, pakaian, dan sepeda motor korban. Tersangka berinisial GZ mengatakan ia tega melakukan pembegalan disertai pembunuhan karena himpitan ekonomi. Ia juga sebelumnya tidak kenal dengan korban. Sepeda motor yang diambilnya sudah digadai sebesar 1,5 juta ke penggadai. Kenapa kau begal dia? Perlu uang, Pak. Hah? Perlu uang. Uang? Uang untuk apa kok? Kebutuhan sehari-hari, Pak. Kau kenal sama dia? Enggak, Pak. Berapa kali? Baru ini, Pak. Kalau baru ini kau bawa obeng? Ya memang bawa obeng malam itu, Pak. Berarti kan udah sering jadi bangsa kan? Belum. Baru ini kena. Sementara itu, Kapolres Binjai AKBP Romadoni Sutarjo mengatakan motif dari pembunuhan korban murni pembegalan karena korban dan tersangka tidak saling kenal. Tersangka akan dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Untuk sementara motif yang bisa kami sampaikan adalah pencurian dengan kekerasan. Sampai dengan saat ini kita masih mendalami apa mungkin ada motif-motif yang lain. Tapi sampai dengan saat ini kami berdasarkan dari pemeriksaan dari saksi-saksi masih menyimpulkan bahwa motifnya adalah pencurian dengan kekerasan. Hubungan korban dengan pelaku? Sudah ditanyakan juga kan dengan periksa bahwa korban dengan pelaku ini tidak ada hubungan apa-apa. Sebelumnya jenazah korban ditemukan pekerja perkebunan di areal sawit.
Jenazah ditutupi pelepas sawit kering. Tersangka berinisial GZ 20 tahun, warga Dusun 7, Desa Laumulga, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dan korbannya RA 23 tahun, warga Afdalin 2 Pasar 1 Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, yang berprofesi sebagai sekretaris ternak ayam telur. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, guna mencegah ancaman lumpuhnya ekonomi masyarakat Pulau Nias, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara terus menggenjot pekerjaan pembangunan infrastruktur hingga bulan Desember 2020 di 4 kabupaten dan 1 kota madya Kepulauan Nias. Pulau Nias yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota madya yakni Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli kini tengah dilanda pandemi COVID-19 sehingga berpotensi buruk terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Meski demikian, pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini terus digenjot melalui Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan atau UPTJJ Gunung Sitoli, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Ekuator Jayadeli selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli menjelaskan, pihaknya tetap mengimbau kepada rekanan untuk terus melaksanakan beberapa kegiatan dan tetap optimis bahwa pekerjaan harus selesai hingga akhir bulan Desember yang akan datang. Sebab dengan peningkatan ruas jalan di Pulau Nias, setidaknya dapat menunjang perekonomian masyarakat. Ekuator menjelaskan peningkatan ruas jalan di Pulau Nias tahun ini memang tidak seluruhnya, namun akan dilaksanakan secara bertahap, seperti pada tahun 2021 nantinya juga telah diusulkan pada APBD Provinsi. Tetap kami mengusulkan 4 kabupaten, 1 kota untuk yang dibiayai oleh provinsi. Kegiatan untuk tahun 2020 sedang berlangsung. Ada 8 paket dan saya mengharapkan dukungan dari beberapa tokoh, masyarakat di sekitar lokasi sehingga bisa saling mendukung, saling menjaga sehingga kegiatan ini bisa berjalan dan akan selesai, kita harapkan selesai pada bulan Desember. Augo Manojega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, jahe banyak dicari dan laku keras di pasaran karena dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh. Seorang pembudidaya jahe dari Biren, Aceh mendapatkan untung berlipat dari tanaman ini. Ia mengaku belajar menanam jahe melalui media sosial. Jahe atau dalam bahasa Latin disebut Zingiber officinale merupakan salah satu bahan herbal yang mudah dijumpai di pasaran. Tanaman obat ini banyak dibudidayakan, sebab selain perawatannya yang mudah, budidaya jahe tidak membutuhkan lahan yang luas, serta jahe memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Salah seorang petani pembudidaya jahe adalah Edi, yang berasal dari Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Bersama kerabatnya, Edi memilih budidaya jahe sebagai sumber pendapatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Edi mengaku awalnya ia tidak memiliki banyak pengalaman di bidang budidaya jahe. Namun Edi memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi tentang tanaman herbal ini. Menurut Edi, menanam jahe sangatlah mudah. Hanya perlu memperhatikan tanah sebagai media tanam, pupuk organik, serta penyiraman atau air yang cukup. Biasanya jahe bisa dipanen dalam waktu 6 hingga 8 bulan sekali. Ada 2 jenis jahe yang dibudidayakan Edi, yakni jahe merah dan jahe putih,
dengan kisaran harga antara Rp30.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Kalau buat sekarang harga jahe karena permintaan di pasar pun udah meningkat ya alhamdulillah dari sekitaran 30.000 sampai 50.000 lah gitu. Kita pasarkan kemana aja biasanya, Bang? Biasanya langsung ada yang beli langsung ke sini, ada juga yang kita pasar ke pasar langsung. Jahe dikenal sebagai tumbuhan yang memiliki sejumlah khasiat untuk kesehatan, seperti mengurangi rasa nyeri saat haid, mengurangi peradangan, serta dapat meningkatkan nafsu makan. Di tengah pandemi COVID-19, jahe menjadi salah satu tanaman herbal yang banyak dicari karena berkhasiat meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Inilah yang menyebabkan harga jahe meningkat dan keuntungan pun berlipat. Dari Kabupaten Biren Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.